Kalau untuk para Gen Z nih yang mungkin baru lulus kuliah gitu ya, Mm-mm. untuk mencari pekerjaan itu sebenarnya apakah harus mencari pekerjaan kalau dalam Islam gitu ya, Iya. mencari kantor yang mungkin harus syariah Mm. gitu, ataukah memang apa ya itu menjadi ladang pahalanya dia lah untuk Mm. nanti bekerja. Apakah itu yang harus dicari? Iya, tapi makna kantor itu sendiri sekarang ada di Ransel. Kantornya dibawa kemana-mana, di Rangselnya itu kantornya aja. Oh iya sih ada Iya, yang gitu. iya. Iya iya iya. Bahkan anak-anak muda buka toko tapi nggak punya toko. Benar. Iya kan? Iya, Iya. tokonya toko online. Iya, toko online. Maka sekarang banyak toko pebisnis yang gulung tikar tuh gara-gara banyak toko saingan yang tidak tampak. Ya begitulah nanti akan yang terjadi. Generasi saya ini mungkin sekarang sudah mulai melihat-lihat, waduh ketinggalan banget. Anak muda sekarang itu luar biasa. Mereka bekerja, tapi tidak tampak kalau bekerja. Ya. Mereka mendapatkan sesuatu, diam-diam, rekeningnya isi terus. Iya iya. Maka husnudon saja kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita ya, yang mereka aktif dengan dunia sosmed itu, sepanjang untuk kemaslahatan, kebaikan bersama, itu terus disupport saja. Kalau dalam Islam sendiri apa ya konsep bekerja itu seperti apa itu Ustadz? Iya, yang pertama itu tadi sebagai ibadah ya. Yang kedua, kok bekerja itu harus bagus. Oh bekerja harus bagus. Ya. Orang yang tidak merugi ilaladina amanu wa amilus solihah. Bekerja baik. Harus bagus pekerjaannya, tidak boleh acak-acakan. Itu yang disebut dengan profesional ya. Bagus mulai perencanaan, pelaksanaan, ada evaluasi, kemudian ada perbaikan-perbaikan. Itu bagus semuanya, terencana dengan bagus. Dan Islam menghargai pekerjaan yang dilakukan secara bagus, bahkan termasuk kategori orang yang tidak merugi dalam hidup di dunia ini. Karena kata Allah, Allah sampai bersumpah wal asri, demi masa yang sebentar, asar ya. Itu kan waktunya pendek. Sesungguhnya manusia innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu rugi semua. Illal ladzina amanu. Pertama orang yang nggak rugi itu orang yang beriman, wa amilus solihah, yaitu mereka yang bekerja dengan baik. Oh iya ya. Jadi kita kayak sebagai pegawai karyawan itu memang harus bekerja itu ya yang sungguh-sungguh gitu ya Ustadz ya. Sungguh-sungguh dan maksimal. Sungguh-sungguh dan maksimal. Tapi kadang ada yang mungkin kita nilai dia kerjanya nggak sungguh-sungguh tapi gajinya sungguh-sungguh. Tapi pekerjaannya, lihat dulu pekerjaannya beres apa enggak. Oh, Yang penting target pekerjaannya beres nggak masalah walaupun kelihatan santai. Siapa tahu di rumahnya di lembur. Nah, sekarang pekerjaannya tidak harus duduk di ruangan khusus gitu. iya sih. Iya, semuanya. Maka sekarang ini mindset lama itu banyak berubah. Banyak berubah. Kalau dulu bekerja bajunya harus dimasukkan gitu. Oh iya. Ya kan? Sepatu hitam Suatu gitu. kita terus disemir gitu. Iya iya. Iya. Nah, sekarang kayak udah jarang ya Udah semir gitu ya jarang, Ustadz gimana ya. cari beli semir juga jarang. Saya pernah nyari semir itu di beberapa kota, kok udah ada semua yang warna, misalnya warna hitam, yang ada coklat Iya misalnya. bro. Kalau dulu kan hitam. Iya. Atau mindset lama begitu. Nah, termasuk bekerja itu harus bajunya dimasukkan. Ternyata presiden kita apa istilahnya membiasakan kita Bajunya tidak, ya bajunya dikeluarin. tidak perlu dimasukkan, dikeluarin. Jadi semua sudah berubah, berubah dan berubah. Iya ya, berarti ya mindsetnya kita aja gitu ya. Jadi kalau Iya, misalnya menilai orang ini kerjanya biasa aja, nyantai ya, siapa tahu dia memang sesuai target gitu ya. iya. Targetnya maksudnya selesai gitu. Seperti kita ini begini nih kan, kita dialog begini. Kalau dulu kan cuma berdua, bertiga dengan Mas di sebagai operator. Tapi sekarang apa yang kita bicarakan itu nanti akan di-share ke banyak orang, ratusan bahkan ribuan. Kalau kita ngumpulkan ribuan orang kan susah. Iya. Tapi cukup hanya dengan 2 mic ini, Iya. disambung kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Luar biasa kehidupan. Iya benar-benar sesuai teknologi juga gitu ya. Iya, Jadi kalau misalkan anak-anak kita sendiri pun juga apa ya lebih paham teknologi ya sudah itu wajar. Kalau bisa ya kita mengimbangi gitu ya Ustadz ya. iya betul. Sebab begini, apa yang dilakukan oleh seseorang di satu titik, di titik lain akan mengikutinya. Seorang imam besar di Masjidil Haram, mengimami makmumnya di sana, kita bisa ikuti di sini gitu.
Iya. Artinya semua yang ada di dunia ini sekarang ini sudah bukan barang asing, sudah bukan barang yang ditunggu-tunggu lama. Saat itu juga, maka kalau ada orang menjelaskan soal Isra Mi'raj misalnya, ya. Isra Mi'raj itu dulu menjelaskan gimana Rasulullah itu mengadakan Mi'raj. Isra dan Mi'rajnya itu hanya sepertiga malam. Iya. Jaraknya sekian sampai ke langit tingkat 7 ya. Susah dulu menjelaskannya. Akal nggak menerima akal itu. Apa nggak masuk angin? Iya. Terus pakai apa? Pakai apa? Mau pesawat saja, kecepatan itu hancur kok. Apalagi tubuh Rasulullah. Itu kalau tidak dikatakan bahwa itu dilindungi Allah. Yang kedua, sekarang ini dengan HP orang bisa kirim gambar dalam hitungan detik dari Amerika ke Indonesia misalnya. Iya kan? Jadi lebih gampang sekarang menjelaskan bagaimana realitas Islam yang dulu susah sekarang bisa dipahami. Semuanya sudah memudahkan kita. Iya, dulu kalau kita misalkan kita belum bisa datang ke tanah suci, ke Baitullah. Ya udah kita cuma gambar-gambar aja ya, gambar-gambar di dinding, Oh, gambar iya. di karpet gitu yang di dinding gitu Iya. dalam bentuk karpet atau lukisan atau apa. Tapi sekarang kita yang belum pernah ke sana tuh udah tahu dalamnya dari HP ya. dari HP. Iya, dari HP. Maka agak ada perbedaan perasaan. Kalau dulu orang pulang dari haji, dari umroh itu yang diceritakan bagaimana suasana spiritualnya yang mendalam. Begitu melihat Ka'bah langsung nangis gitu. Sekarang orang belum berangkat sudah lihat Ka'bah. Iya. Saya juga belum sampai sana tapi saya tahu loh Ustaz. Iya, makanya. Itulah, maka kalau kita datang ke sana itu yang perlu diasah itu sekarang itu bukan logika. Tapi perasaan. Kenapa Allah mengundang saya misalnya ke tanah suci sementara yang lain masih belum diundang padahal hartanya lebih banyak. Itu perasaan-perasaan begitu yang kemudian berkecamuk tanpa disadari maka kemudian air matanya melinang ya. Iya. Ya itu saya ini berarti di mata Allah itu istimewa atau saya ini mendapatkan waktu yang luar biasa dari Allah. Itu kemudian dihayati. Kalau soal fisik ya sudah itu tadi. Bahkan dalamnya Ka'bah itu lo sudah tahu. Walaupun kita belum pernah ke sana misalnya. Iya. Nah, di situ letaknya bagaimana kita ini bukan sekedar akal, tapi hati juga harus diasah. Nah, kembali ke kerja itu. Dalam Islam, satu kerja sebagai ibadah, yang kedua bekerja itu harus bagus. Bagus. Ya, tidak boleh acak-acakan. Itu amanah. Amanah dari pemilik tanggung jawab kepada kita untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga salary upah yang kita bawa pulang itu salary yang halal, tidak abu-abu. Iya. Karena halal dimakan oleh anak dan keluarga itu akan menjadi daging dan darah yang segar, yang sehat. Beda dengan hasil dari yang tidak jelas. Nah, hasilnya saja nggak jelas, prosesnya nggak jelas, dimakan kemudian tidak atas nama Allah juga. Akhirnya jadilah darah dan daging yang di situ kotor, gampang sakit, kemudian merugi sendiri. Tapi kan kadang ada mungkin yang beranggapan yang penting tuh saya kerja menghasilkan uang bisa mencukupi kebutuhan anak istri di rumah gitu. Jadi ya pokoknya saya kerja gitu. Berarti kita harus lebih tahu lagi ya. Maksudnya apa sih yang kita hasilkan, benar apa enggak gitu ya Ustaz? Iya. Ya jangan apa istilahnya kehilangan daya kritis lah. Tetap itu dipikir dalam-dalam. Saya bekerja ini adalah Allah ada campur tangan di situ. Rezeki saya oleh Allah diatur lewat di sini. Maka saya malu kepada Allah kalau saya bekerjanya tidak maksimal. Saya malu kalau tidak profesional dan seterusnya.